Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Ramadhani dengan NIM 19011041014. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu tumbuhan kerinyu. Mungkin banyak dari teman-teman yang masih belum tahu apa itu kerinyu. Ya, mulai dari klasifikasi tumbuhan kerinyu tersebut bisa dilihat pada di samping saya. Kerinyu atau lebih dikenal dengan bahasa latinnya itu Cormolina odorata L. Dalam bahasa Inggris, kerinyu disebut dengan siamweed, merupakan spesies berbunga semak dalam keluarga bunga matahari. Kerinyu atau biasa dikenal dengan nama latin Cormolina odorata L merupakan gulma berbentuk semak berkayu, dapat berkembang cepat sehingga sulit untuk dikendalikan. Diduga kerinyu ini memiliki efek oleopati. Tumbuhan ini merupakan gulma padang rumput yang penyebarannya sangat luas di Indonesia. Tidak hanya di lahan kering atau pegunungan, tetapi juga di lahan rawa dan lahan basah lainnya. Daun mudah hancur dan cairan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengobati luka kulit. Gulma ini diperkirakan sudah tersebar di Indonesia sejak tahun 1990-an. Sesuai dengan gambar yang ada di samping saya dan yang ada di sebelah kanan saya, gulma ini mempunyai ciri khas daun berbentuk oval dan bagian bawah lebih lebar, panjangnya itu 6-10 cm. Panjang tangkai daun 1-2 cm. Dan lebarnya itu 3-6 cm. Mempunyai 3 tulang daun yang nyata terlihat, memiliki batang yang tegak dan berkayu, ditumbuhi dengan rambut-rambut halus dan bercorak garis-garis membujur yang paralel. Tingginya bisa mencapai 5 meter bahkan bisa lebih, bercabang-cabang. Pangkal agak membulat dan ujung tumpul, tepinya bergerigi, mempunyai tulang daun 3-5, permukaannya berbulu pendek dan kaku, dan bila diremas terasa bau yang sangat menyengat. Percabangan berhadapan, berbunga majemuk yang terlihat berwarna putih kotor. Selain itu, gulma ini mampu menghasilkan biji yang banyak dan mudah tersebar dengan bantuan angin karena adanya rambut palpus, berkembang biak secara biji dan stik batang. Kerinyu merupakan salah satu jenis tumbuhan di mana dalam pengobatan tradisional, ramuan daun digunakan sebagai obat batuk. Obat tradisional lainnya termasuk anti diare, anti hipertensi, dan masih banyak lainnya. Daun kerinyu juga telah diaplikasikan pada manusia untuk membantu pembekuan darah akibat luka bisul atau borok. Senyawa kimia tumbuhan kerinyu ini, kerinyu mengandung beberapa senyawa utama seperti tanin, fenol, flavonoid, saponin, dan steroid berpengaruh terhadap penyembuhan luka. Kerinyu memiliki kemampuan mendominasi area dengan sangat cepat. Hal ini didukung karena jumlah biji yang dihasilkan oleh bunga yang sudah tua sangat melimpah. Setiap tumbuhan dewasa mampu memproduksi sekitar 80.000 biji setiap musim.
Pada saat biji pecah dan terbawa angin lalu jatuh ke tanah, biji tersebut dapat dengan mudah berkecambah dalam waktu 2 bulan saja. Kecambah dan tunas-tunas telah terlihat mendominasi area. Kepadatan tumbuhan biasa mencapai 36 batang tiap meter persegi, yang berpotensi menghasilkan kecambah, tunas, dan tumbuhan dewasa berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dwi Riastuti dengan NIM 190110140022, Prodi Agroteknologi, konsentrasi hama penyakit tanaman. Pada video kali ini saya akan membahas satu contoh gulma, yakni Phyllanthus urinaria atau yang biasa dikenal dengan gulma meniran. Meniran adalah gulma sejenis perdu yang banyak ditemukan di Indonesia. Bahkan sebagian orang menggunakan gulma ini sebagai pembatas rumah dan pagar hidup. Gulma meniran bukan asli Indonesia, tetapi ditemukan pertama kali di Asia tropik yang lebih ekstrim. Namun perkembangannya mulai pesat hingga ke dataran Asia termasuk di Indonesia. Bahkan kabarnya gulma meniran juga ditemukan di benua lain seperti benua Amerika, Afrika, dan Australia. Mungkin semua masyarakat di negara tersebut tertarik untuk membudidayakan gulma ini karena fungsinya sebagai bahan obat. Sejatinya, tanaman meniran sejenis perdu yang tumbuh di luar hutan yang teduh. Namun, gulma ini juga banyak ditemukan di daerah lain seperti lahan yang lembab, pekarangan rumah, tanggul, sawah, hingga di daerah berpasir. Gulma meniran adalah gulma yang termasuk ke dalam spesies Phyllanthus urinaria. Seperti diketahui, menurut taksonomi spesies ini memiliki banyak marga, sedangkan gulma meniran masuk ke dalam marga Phyllanthus. Klasifikasi lebih lanjut seperti yang diungkapkan oleh ahli taksonomi menyebutkan kalau gulma meniran adalah gulma bangsa Euphorbiales. Artinya, gulma ini hanya memiliki satu kelas, yaitu Dicotyledonae. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi gulma meniran. Morfologi gulma meniran yang pertama adalah morfologi batang. Tanaman meniran memiliki batang yang tumbuh tegak, maka dari itu jika dilihat sekilas, batangnya terlihat kokoh, padahal agak lemah dan mudah patah. Selain itu, batang tanaman ini tidak memiliki getah dan bentuk batangnya bulat sempurna. Semakin tinggi akan dipenuhi dengan cabang yang berwarna hijau. Ciri-ciri berikutnya, batang tanaman meniran memiliki tinggi yang fantastis. Morfologi gulma meniran yang berikutnya adalah daun. Daun meniran memiliki ciri bersirip. Hampir semua jenis gulma ini pasti memiliki daun yang sama, sedangkan jumlahnya selalu genap dan di setiap tangkai terdapat daun majemuk yang bentuknya bulat telur atau oval. Daun meniran memiliki ukuran panjang berkisar 3-5 mm, sedangkan untuk ukuran lebar mencapai 3 mm. Apapun bentuk ukuran daun, pasti di setiap bagiannya terdapat bintik berwarna merah. Gulma meniran memiliki bunga ganda, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Sejatinya, kedua bunga ini memiliki warna yang sama, yaitu putih. Cuma perbedaannya adalah terletak pada tempat tumbuhnya. Jika bunga jantan biasanya tumbuh di bagian bawah ketiak daun, sedangkan bunga betina tumbuh di atas ketiak daun. Sekalipun memiliki bunga ganda, untuk pembiakan tanaman tetap masih menggunakan biji sebagai alat perkembangbiakan atau menggunakan perkembangbiakan generatif. Morfologi gulma meniran yang berikutnya adalah buah dan biji. Gulma meniran juga memiliki buah yang berbentuk bulat pipih. Ukuran diameternya tidak terlalu besar, hanya 2-3 cm saja. Morfologi yang berikutnya adalah tekstur buah licin berwarna kuning. Biasanya buah ini menempel pada tangkai daun dan agak sedikit ke bagian sela-sela. Karena bentuknya kecil, biasanya buah sulit terlihat kecuali warnanya sudah kuning sempurna. Sedangkan untuk biji tanaman meniran
meniran, teksturnya keras dan berbentuk seperti ginjal manusia. Biasanya biji ini baik masih muda maupun yang sudah tua berwarna kecoklatan. Morfologi gulma meniran yang terakhir adalah akar. Akar gulma meniran bersifat akar tunggang. Biasanya warna akarnya adalah putih dan jika sudah tua akan berwarna kecoklatan. Sedangkan bentuk akar halus dan berhelai-helai. Gulma meniran memang identik dengan akar tunggang yang masuk ke dalam tanah. Maka dari itu, gulma ini cukup kuat dan tidak mudah layu apalagi mati. Selain itu, pertumbuhannya memang sangat cepat. Berikut ini adalah gambar dari gulma meniran. Gulma ini sering digunakan sebagai bahan obat-obatan atau juga sering dianggap sebagai tanaman. Itulah penjelasan singkat tentang klasifikasi dan morfologi tanaman atau gulma meniran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah, NIM 1901101408. Saya akan menjelaskan tentang eceng gondok atau dengan nama latin Eichhornia crassipes solums. Sebelum mengenal lebih lanjut tentang eceng gondok, mari kita bersama-sama mengetahui apa itu tentang gulma air. Simak video berikut. Eceng gondok merupakan salah satu gulma air yang banyak tumbuh di berbagai perairan dan dianggap sebagai gulma yang sangat merugikan manusia. Eceng gondok mempunyai kemampuan untuk tumbuh dengan rapat sehingga dapat merubah lingkungan mikro di bawah permukaan air. Sebagai gulma air, tumbuhan ini cepat berkembang biak dan mampu bersaing dengan kuat. Adapun klasifikasi dari eceng gondok, yakni dari kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, subdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Alismateles, famili Butomaceae, genus Eichhornia, spesies Eichhornia crassipes solums. Tanaman eceng gondok termasuk dalam gulma air karena habitatnya yakni berada pada perairan seperti sungai, danau, dan rawa-rawa. Eceng gondok adalah salah satu jenis tumbuhan air mengapung. Tingginya sekitar 0,4 sampai 0,8 meter. Tidak mempunyai batang. Daunnya tunggal dan berbentuk oval. Ujung dan pangkal meruncing. Pangkal tangkai daun menggelembung. Permukaan daunnya licin dan berwarna hijau. Bunganya termasuk bunga majemuk
berbentuk bulir, kelopaknya berbentuk tabung. Bijinya berbentuk bulat dan berwarna hitam. Buahnya kotak, beruang ketiga dan berwarna hijau. Akarnya merupakan akar serabut. Eceng gondok sendiri pertama kali ditemukan secara tidak sengaja di Sungai Amazon saat melakukan ekspedisi oleh seorang berkebangsaan Jerman yang bernama Carl Friedrich. Ia adalah seorang ahli botani pada tahun 1824. Eceng gondok dapat beradaptasi dengan perubahan yang ekstrim seperti arus air, temperatur, pH air, ataupun racun yang terkandung dalam air. Habitat dari eceng gondok dapat tumbuh baik di kolam-kolam dangkal, aliran air yang lambat, tanah basah, tempat penampungan air, rawa, danau, dan sungai. Pengendalian eceng gondok dapat dilakukan dengan cara kimia, yakni dengan penyemprotan herbisida ataupun secara mekanik dengan cara diangkut secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Suciasih, NIM 210111014004. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Gulma Ilysin indica atau gulma belulang. Ilysin indica merupakan rumput semusim berdaun pita, membentuk rumpun yang rapat, agak lebar dan rendah. Perakarannya tidak lebar dan kuat, menjangkar tanah sehingga sukar untuk mencabutnya. Perkembangbiakan tanaman ini adalah dengan biji-bijian. Gulma ini biasanya terdapat di sekitar tanaman kecipir, padi, ubi kayu, dan yang paling dominan terdapat pada tanaman kacang-kacangan. Gulma yang dikenal sebagai gulma belulang ini akan cepat tumbuh dan berkembang bila memperoleh cahaya cukup banyak dan pengairan yang berlimpah. Gulma ini sangat peka pada keadaan lingkungannya. Dengan demikian, kondisi yang sedikit saja tidak menguntungkan akan membuat gulma ini cepat mati, misalnya menderita kekurangan cahaya matahari. Pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida yang terus-menerus dapat mengakibatkan gulma menjadi toleran pada suatu jenis herbisida tertentu, bahkan dapat menjadi resisten. Karenanya, penggunaan dosis yang tepat perlu dipertimbangkan dalam langkah-langkah tersebut. Rumput belulang adalah sejenis tumbuhan yang dapat diurus secara manual maupun memakai herbisida. Tumbuhan ini termasuk ke dalam suku Poaceae, yaitu suku rumput-rumputan. Nama ilmiah dari rumput belulang adalah Ilysin indica. Rumput ini memiliki sebutan lain di setiap kawasan. Rumput belulang hidup terestrial, merumbai, tegak, herba, dan terdapat akar pada modus. Batang tumbuhan ini datar dan tidak berbulu. Akar rumput belulang termasuk ke dalam akar serabut. Daun tumbuhan ini berwarna hijau dengan panjang lebih dari 2 cm. Bunganya biseksual, tersusun menjadi satu pada anggota terminal atau bisa disebut malai, berwarna hijau dengan kelopak yang tidak terlihat. Rumput belulang hidup dengan sepatutnya pada kawasan yang hangat serta basah. Rumput belulang tumbuh sepatutnya pada kawasan yang terbuka. Tanaman ini banyak ditemukan di area pesawahan, kebun, pinggir jalan, dan pada jalan setapak. Demikianlah sedikit informasi mengenai gulma Ilysin indica atau gulma belulang. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman krokot atau Portulaca oleracea adalah tanaman yang tumbuh liar di lapangan dan dapat tumbuh di daerah yang berpasir dan tanah liat. Krokot ini dapat tumbuh meski kekurangan air dan memiliki sifat adaptasi yang baik terhadap lingkungan. Jadi krokot ini termasuk salah satu gulma pada budaya tanaman musim. Taksonomi dari tanaman krokot ini sendiri, jadi tanaman krokot ini berasal dari kingdom Plantae, dari divisi Magnoliophyta, dari kelas Magnoliopsida,
dari ordo Caryophyllales dari famili Portulaceae, genus Portulaca dan spesies Portulaca oleracea. Untuk karakteristik dan morfologi dari tanaman krokot, jadi tanaman krokot ini mengandung banyak air, kemudian tumbuh tegap atau merayap di permukaan tanah tanpa keluar akar dari bagian tanaman yang merayap tersebut. Batangnya bulat dan warna coklat keunguan, panjangnya mencapai 50 cm serta tidak berambut. Tanaman ini memiliki daun tunggal, berdaging tebal, permukaannya datar, tata letaknya duduk tersebar atau berhadapan. Kemudian bentuk daunnya bulat telur, ujungnya bulat melekuk ke dalam, tepinya rata, kemudian panjangnya 1-4 cm, lebarnya 5-14 mm, dan kecak daun tidak berambut. Bunganya bunga tanaman krokot ini terletak di ujung percabangan, berkelompok, terdiri dari 2-6 kuntum bunga. Daun mahkotanya berjumlah 5, kecil-kecil, berwarna kuning, mulai mekar pada pagi hari antara pukul 08.00 sampai 11.00 dan mulai layu menjelang sore. Buahnya berbentuk oval, kemudian mempunyai biji yang berjumlah banyak, berwarna hitam coklat mengkilap. Dan cara perbanyakan dari tanaman krokot ini melalui biji. Jadi perbanyakan tanaman krokot melalui biji dapat dilakukan dengan mudah. Biji yang telah masak, mengering kemudian jatuh ke tanah akan tumbuh dengan sendirinya. Sebelum biji jatuh, hendaknya biji dipanen kemudian dikeringkan. Biji yang sudah kering dapat disemaikan di tempat persemaian. Krokot ini dapat tumbuh baik di dataran rendah dan tinggi, di tanah yang gembur dan subur dengan pH tanah 5,5-6, dengan curah hujan 200 mm per bulan, dengan bulan kering 2-4 bulan per tahun. Namun tanaman ini dapat juga tumbuh di jenis tanah apapun, bahkan di lahan-lahan marginal sekalipun. Krokot dapat tumbuh di tempat terbuka maupun di sela-sela tanaman lain. Tanaman ini lebih menyukai tanah yang cenderung basah.